Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan semangat ya. Senang sekali Bang Imus bisa kembali ketemu Anda di video kali ini. Bang Imus ingin bincang-bincang, ingin sharing cerita kemarin pada saat malam pengumuman American Got Talent. Seperti kita ketahui, Putri mendapat juara posisi keempat di American Got Talent. Tapi it's not stop there, right? Masih banyak. Putri baru 17 tahun, masa depannya masih banyak. Nah, video kali ini Bang Imus ingin sharing gimana kemegahan, gimana cerita behind the scene saat malam pengumuman acara kemarin ya. Nah, tapi sebelumnya disclaimer, Bang Imus juga ingin menyampaikan terima kasih teman-teman yang sudah like, subscribe, dan juga sudah ada yang banyak sekali yang DM masuk ke Bang Imus di Instagram. Banyak yang bertanya bagaimana soal peluang untuk kerja di Amerika, tinggal di Amerika, dan sebagainya. Insya Allah akan Bang Imus sharing di video selanjutnya. Tips-tipsnya bagaimana, dan Amerika itu negara imigran. Anda semua punya kesempatan yang sama untuk datang ke sini. Yang penting tahu caranya saja. Okay? Let's move on to the American Got Talent. Nanti Bang Imus simak video Bang Imus yang selanjutnya habis ini ya. Oke, kita speaking of American Got Talent kemarin ya. Ada beberapa fun fact yang Bang Imus ingin sharing. Barangkali teman-teman yang lain belum tahu. Acara American Got Talent ini episode yang ke-18, meaning sudah 18 tahun. Setiap episode 1 tahun itu setiap 1 tahun 1 episode gitu ya. Nah, biasanya di Amerika show pertunjukan seperti ini, kalau kayak American Got Talent itu airnya itu atau disiarkan itu summer ya kemarin ini. Nah, nanti fall, sekarang udah mau masuk fall nih, dia nggak air, belum air. Nanti tahun depan lagi boleh spring ke summer dia naik gitu kan. Fall itu biasanya show yang diadakan oleh Hollywood atau film-film di Amerika itu kayak drama-drama, kayak film-film Netflix yang serial-serial. Nah, ini fall. Kalau summer mereka nggak, karena banyak orang vacation. Alright, speaking of American Got Talent, ini yang ke-18. Sementara Putri baru umur 17 tahun. Itu artinya waktu episode pertama American Got Talent, Putri baru lahir ya, Putri Aryani. Who knows kan? 17 tahun kemudian dia menjadi salah satu finalis American Got Talent. Ini menjadi pelajaran bagi Anda, siapapun Anda, you can do it, kan? Ini kita belajar dari sisi positifnya ya. Kemudian fun fact yang kedua adalah walaupun namanya American Got Talent, kemudian base-nya di Amerika, sekarang juri-jurinya justru bukan dari Amerika. Misalkan si Simon Cowell ya. Si Simon sendiri berasal dari UK, ya kan? Dia Simon lah yang mempunyai acara ini. Dia bawa dari UK, dia bawa ke sini dan booming gitu kan. Kemudian ada Heidi Klum. Heidi Klum itu dari Jerman, lahir dan besar di Jerman gitu kan. Dan dia juga bukan orang Amerika asli, lahir dan besar di Jerman, baru datang ke Amerika. Baru ada lagi Howie Mandel. Howie Mandel ini kan komedian ya terkenalnya. Nah, dia dari Kanada. Howie Mandel dari Kanada. Kemudian juri yang terakhir kan Sofia Vergara. Sofia ini dari, kalau nggak salah, dari Kolombia ya. Sofia. Jadi Kolombia, UK, Jerman dan Kanada. Bikin acaranya di Amerika gitu kan. Jadi fun fact. Jadi artinya apa? Semua orang bisa datang ke Amerika. Semua orang yang punya mimpi bisa datang ke Amerika. You can do it whatever you want. Itu satu. Kemudian sekarang zaman now, ketika negara itu sepertinya borderless ya, tidak ada batas. Yang membatasi kita itu sebenarnya hanyalah keinginan kita gitu, kemauan kita, mau nggak kita maju gitu. Jadi tidak terbatas oleh jarak dan waktu sekarang. Oke. Nah, yang fun fact terakhir yang Bang Imus mau sharing sebelum kita ke video ya, bahwa dibilang hadiahnya itu kan 1 miliar, 1 million ini agak belepotan nih, 1 million US dollar atau 1 juta. Kalau dirupiahkan 1 juta US dollar gitu ya. 1 million, 1 million ya. Nah,
yang menarik adalah uang 1 miliar ini tidak 1 juta ini, bilang 1 juta deh, million agak belepotan Bang Imus, million. Uang 1 juta ini itu tidak langsung dikasih sekalian 1 juta US dollar gitu. Ini 1 juta semua besar guys, untuk ukuran Amerika tuh gede gitu kan. Nah, tidak langsung diberikan 1 juta karena akan dipotong pajak kalau diberikan 1 juta. Kalau pajak di Amerika itu besar ya, jadi ada federal tax, artinya pajak dari federal, dari seluruh United States ada federalnya, kemudian ada state dari kita berasal, misalkan kayak Bang Imus dari Ohio, nanti ada lagi state tax, jadi kita akan double dipotongnya, makanya dikasih dicicil selama 40 tahun guys, kan lucu. Jadi 1 miliar, 1 juta US dollar dikasih setiap tahun 25.000. Jadi 25.000 per tahun selama 40 tahun. Jadi totalnya 1 juta jadinya. Jadi kalau 25.000 kalau 10 tahun kan 250.000. 250.000 kalau kali 40 tahun berarti 1 juta kan. Nah itu yang tidak dikasih tahu oleh para panitia panitia penyelenggara. Si Simon ini nggak bilang, tapi digembar-gemborkan kan 1 million US dollar gitu kan. Tapi pada kenyataannya dibayar 25.000 per tahun. 25.000 per tahun. Which is that's good tuh. Maksudnya 25.000 dikasih uang itu juga bagus, dan Anda terekspos kan, Anda terekspos. Alright, itu fun fact yang Bang Imus sharing untuk American Got Talent. Sekarang kita akan ke video nih ya. Nah kemarin Bang Imus ceritanya just so happen dapat tugas ke California kemarin. Bang Imus base-nya itu di Ohio, 1 minggu di California, dan kebetulan dalam 1 minggu itu ada Selasa sama Rabu kalau nggak salah ya. Itu Selasa sama Rabu Bang Imus sempat datengin untuk ngikutin nonton acaranya Putri. Sebenarnya ingin melihat Putri langsung, tapi kemudian ada teman bilang sekalian aja nonton itu pas pengumuman. Jadi ya Bang Imus, wow, itu nonton pengumuman. Seumur-umur tinggal di Amerika, jarang-jarang kita nonton kayak gini, konser apa gitu. Karena everybody have life ya. Karena orang di, Bang Imus juga lihat, orang-orang di LA juga, orang di Los Angeles juga punya kehidupannya. Ada yang kerja, ada yang, pokoknya ada yang sekolah, macam-macam gitu. Ada yang ngurus anak dan sebagainya. Jadi, walaupun kalau kita lihat di TV, wah banyak banget itunya ya, penontonnya gitu, banyak banget orang, wah gitu. Tapi in the real life gitu orang pada cuek aja gitu. Bahkan ada yang datang bahkan ada yang nggak tahu kalau ada American Got Talent gitu kan. Ini videonya, ini kita lihat videonya ya. Yang ini. Okay. We're actually leaving Tuesday. Yeah. Tuesday. Oh man, we're not gonna make it. You're right? gonna make it, yeah. So you can make with 30 Seconds to Mars concert free. Which one? 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars. On Monday, yeah. On Monday. So like next time you come here, so you gotta plan it. Yeah, you gotta check it out. Very and nice. It's like, I know it's free. yeah, it's free, and then like because the show is they try to make money out of it, and they need people to watch it, like they kind of make Yeah, of course. So what you do is you just go to the Website. register your name, they say boom, they say blah blah Tickets blah. are taken for sure. Yeah. They're taken. Yeah. You guys should check it out. Appreciate it. Wow, it was nice talking to you guys. Likewise. Yeah. Appreciate it. Thank you for the tip. Real nice, man. Likewise. Thanks. Thank you, man. Appreciate I'll see it. you guys around. Enjoy the rest of your day. Yeah. Alright guys, tadi kita sudah ngomong-ngomong. Bang Imus tadi cuma mau promosikan American Got Talent, cuman sepertinya mereka nggak bisa datang. Kok gue jadi ngejual sih gitu kan ya? Bang, emang gue muda banget bang. Alright guys, itu tadi videonya. Nah itu kan tadi buktinya memang tidak semua orang juga ikut nonton American Got Talent. Nah ini juga teman Bang Imus jauh-jauh dari El Salvador ke Los Angeles malah pingin nonton Coldplay kan, bukan American Got Talent. Jadi Bang Imus ajak aja, ayo kita nonton, mumpung tiketnya gratis gitu kan. Nah ini videonya nih. Good morning guys. Hey, this morning this is Sammy from El Salvador. Can you speak Spanish? ¿Qué pasó? Claro, puedo hablar español para ustedes. Así que un saludo. What's that mean? Like, hi everybody. Oh, cool. So, you guys know, Sammy here from El Salvador.
he came to LA, gonna see the concert Coldplay. The Coldplay concert, yeah. It's gonna be fun, man. It'll be great. Yeah. It's too bad I have to leave tomorrow, guys. Yeah. So I just wish best luck for Sami. Enjoy the show. By the way, I just finished the show American Got Talent last night. If you guys don't vote for Putri yet, go ahead, vote right now. So we wish the best luck for Putri. Alright, see you guys. Bye. Nah, itu kan tadi video teman dari El Salvador. Kemudian nih kita nonton video Bang Imus abis dari kerja, masih lecek lepek itu muka, pokoknya bela-belain deh. Just so you know ya. Jadi acaranya sendiri dimulai itu kan jam 5. Sebelum jam 5 kita tuh harus sudah datang, sudah ngambil tiket. Orang itu ngantri dari jam 10 pagi udah ngantri, guys. Wah, bingung juga Bang Imus. Ini orang nggak kerja apa gimana gitu kan? Karena apa? Di Amerika tuh kita harus kerja. Jadi kita duit itu bukan dipetik dari pohon. Kita harus kerja. Kalau nggak kerja nggak makan kan? Nah, orang-orang tuh pada datangan, ada yang mungkin sudah minta libur kali ya, ada yang minta cuti dan sebagainya. Mereka antri itu. Bang Imus juga datang setelah kerja datang, wah udah panjang antrian, udah walaupun kita udah booking tiket online gratis, tapi kita juga harus antri ngambil tiket, baru kita bisa jalan lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita booking tiket 4 orang, 4 itu harus ada di tempat gitu ya. Jadi it's not gitu-gitu deh dari panitianya ya, dari panitianya gitu. Jadi cukup teratur sih, cuman waktu kemarin dari bisik-bisik panitia mereka termasuk kelabakan kemarin waktu malam final karena banyak yang tidak dapat kursi, 800 orang yang sudah punya tiket tapi tidak bisa masuk karena gedung udah full. Gedung itu sendiri cuman punya kapasitas sekitar 3.000 something gitu kan, yang di atas sama yang di bawah. Nah, mereka sudah ngasih tiket kan online itu free, dikeluarin free ya, tapi ada 800 orang yang tidak bisa masuk. Kenapa dia ngasih tiket lebih dari kapasitas? Karena untuk menjaga banyak juga yang tidak datang gitu ya. Nah, Bang Imus kemarin waktu nonton dapat kursi di belakang ya, di belakang. Tapi kemudian sama petugas, ada yang namanya petugas penonton gitu ya. Kalau di Indonesia kan penonton ada yang penonton bayaran ya. Nah, kali ini kita nggak dibayar tapi juga kita tidak bayar masuk, tidak bayar tiket gitu. Nah, pada saat di belakang, di depan yang VIP itu nggak datang, orangnya nggak datang, telat gitu ya. Kita yang di belakang disuruh ke depan biar di depan kamera tuh kelihatan full gitu kan. Ya kayak gitu padahal. Jadi diatur memang di stage gitu. Jadi tidak murni itu tidak murni live gitu. Kemudian kayak ekspresi kita enggak, kita diatur, diarahkan gitu. Jadi kalau misalkan Simon ngomong sesuatu yang mean gitu kan, kita disuruh bilang kayak gitu. Terus kalau si Howie Mandel joke, kita mesti ketawa gitu. Jadi kalau kita di depan kamera, kita harus berekspresi supaya nanti kelihatan di show. Ini kan show juga gitu. Ini kan dijual sama Simon di stasiun swasta, jadi harus terlihat perfect. Nah, jadi Bang Imus waktu hari pertama itu bolak-balik. Jadi pas hari pertama disuruh duduk di depan, dapat kursi depan. Tahu-taunya yang punya kursi datang, bro. Aduh, gue bilang, aduh ini lagi seru-serunya. Jadi kita udah lagi nonton, disuruh pulang, bukan suruh balik ke belakang. Aduh, udah balik lagi ke belakang, di ujung sana kosong. Udah Bang Imus dibawa lagi ke ujung sana lagi, bolak-balik gitu lah. Pokoknya kayak bola bekel lah, kita bolak-balik untuk memenuhi kursi supaya ketika kamera datang, wah keren tuh kameranya. Kamera itu kayak keren gitu ya. Jadi kamera itu kayak maju terus mundur lagi gitu. Jadi terus dia kayak keren gitu. Terus dari sebelah sana jadi sekitar ada 16 sampai 20 kamera all over the state kan. Nah, Bang Imus lihat ya profesional yang mereka adakan itu. Jadi yang bagian stage manajernya itu kayak ada kayak iPad gitu, terus dia pindah kamera gitu, pindah kamera satu, pindah kamera dua, karena Bang Imus di belakang jadi ikut melihat juga kan. Wow, this is very cool. Terus bagian audio juga di tengah, terus jadi ada audio videonya itu keren banget. Terus jadi dia nggak pakai drone sih, kalau saya pikir kalau mungkin drone lebih ini ya, lebih angle-nya lebih bagus, tapi dia pakai crane gitu kameranya.
Ini dari perspektif Bang Imus karena suka main kamera. Nah, kemarin Bang Imus selain ketemu dengan banyak sekali diaspora Indonesia yang ada di Amerika, Bang Imus juga ketemu dengan Bang Uya Kuya. Anda semua tahu dong siapa Uya Kuya nih. Nah, saya ketemu Bang Uya Kuya itu 2 tahun lalu, waktu itu ketemu lagi di LA ya. Sempat wawancara, jadi tidak begitu kenal dekat dengan Bang Uya. Cuman yang saya salut banget dengan Bang Uya Kuya, saya tuh respect banget dengan Bang Uya ketika saya lihat ya, Bang Uya Kuya tuh kemarin membawa orang tuanya, jadi orang tuanya tuh didorong pakai kursi roda guys, didorong untuk nonton American Got Talent, jadi dibela-belaan tuh bawa kursi roda gitu. Itu memang luar biasa, salut saya sama Bang Uya karena jarang-jarang, artinya Bang Imus sudah selamat tinggal di Amerika, melihat anak-anak yang berbakti kepada orang tua itu sesuatu yang jarang zaman now ini gitu ya. Jadi terharu banget. Cuman ya terharu kita nggak di itu dong ya, kayak didramatis enggak. Cuman dramatisnya ya Allah, ini benar-benar nih Bang Uya Kuya ini benar-benar orangnya baik ya, berbakti kepada orang tua gitu. Dan by the way saya nggak dibayar Bang Uya ngomong ini ya. Saya hanya melihat dari perspektif seorang Imus, melihat wah ini seorang selebriti Indonesia, dia bawa orang tuanya, capek-capek antri, nggak malu, itu something banget buat saya, itu salut deh, 2 thumbs buat Bang Uya dan istrinya Mbak Astrid ya, good job guys. Jadi itu juga jadi contoh kepada anda-anda semua ya, anak-anak ya, yang saya banyak baca cerita-cerita di Indonesia, ada anak yang orang tuanya malah dituntut, suruh keluar dari rumah gitu kan, durhaka banget. Ada lagi yang macam-macam deh. Di Amerika juga banyak. Bang Imus melihat dengan kepala sendiri banyak kasus-kasus orang tua yang tidak diurus karena ditaruh di panti jompo. Jadi kalau melihat case kayak Bang Uya kemarin itu kan ini contoh di depan mata. Seorang selebritis mau membawa orang tuanya nonton bareng-bareng ke Amerika, dan ini karena life too short guys. Kita tidak pernah tahu hidup kita kapan ya. Tadi itu waktu pengabdian bakti Bang Uya Kuya ini satu poin buat saya. Lagi-lagi saya bilang Bang Uya nggak bayar saya untuk ngomong ini. Nah terus juga hal yang menarik, saya bincang-bincang dengan Mbak Uya kemarin, sempat wawancara dikit soal dia ingin mencalonkan diri menjadi anggota dewan dari salah satu partai di Indonesia untuk merubah masyarakat Indonesia. Jadi merubah masyarakat Indonesia itu harus lewat sistem, tidak bisa kita keluar-keluar dari luar sistem. Nah ini yang Bang Uya bilang gitu kan. Terus dia bilang juga dia nggak mau nyari duit masuk untuk jadi anggota dewan karena duitnya udah banyak. Ya, terus saya bilang kalau gitu kita minta duit ke Bang Uya aja ya. Nah ini lucu ngomong obrolannya, wawancara itu sangat santai tapi punya poin. Jadi daging semua gitu guys. Poin yang dibilang sama Bang Uya, which is make a sense. Sebagai orang Indonesia yang diaspora Indonesia sudah lama di Indonesia, di Amerika, melihat ada orang-orang yang memang orang-orang baik yang mau merubah Indonesia, is something banget gitu. Dengan jalan masing-masing tentu saja. Nah ini videonya ini nih guys. Mana? Sebelah sini, ini nih videonya. Yuk kita lihat. Itu nama orangnya, bukan partainya. Oh, oke. Nama orangnya. Nama orangnya. Setiap partai aja ada berapa calon kan? Oke. Yes. Jadi nama orangnya ya. Jangan lupa nih Bang Uya, lihat bener ya. Anda yang di Amerika guys ya. Yes. Di Amerika, kalau memang percaya sama Bang Uya nih, colok. Kalau yakin ya. Kalau orangnya nggak bakal janji gue bakal dibagi. Lihat aja apa yang gue perjuangkan selama berapa tahun terakhir. Harus lihat juga itu aja podcastnya Bang Uya nih. Karena gue bukan termasuk tipe yang nyalek, yang caleg munculnya baru pepet baru janji-janji gitu. Nah ini nanti banyak kayak gitu kan. Sebelumnya kemana aja gitu kan. Iya, tahu-taunya udah nongol aja gitu ya. Dan kan caleg itu kalau saya baca kalau jadi anggota dewan itu kan terima pensiunnya itu seumur hidup tuh, setelah pensiun juga terima. Gue malah belum. Iya, jadi setelah selesai baru ya? Iya, seperti itu. Ya. Tapi kalau bisa ditanya, penghasilan jadi artis sama DPR, gue bisa jamin gedean dari artis jauh kok. Oh gitu ya. Jadi intinya, jadi bukan untuk cari duit nih Bang Uya. Duit insya Allah dan alhamdulillah udah banyak. Jadi Anda guys kalau butuh duit hubungi Bang Uya. Iya. Thank you Bang, thank you waktunya. Sukses terus ya untuk pannya, dan siap kita dukung Bang Uya juga, bukan hanya Putri tapi Bang Uya juga nih. Sip. Alright guys, itu tadi Bang Uya, kita akan ke dalam nih nonton. Oke, tadi kan udah ngomong dengan Bang Uya nih kita kan. Nah sekarang Bang Imus mengajak Anda bagaimana kita menikmati
pertunjukan malam pengumuman American Got Talent. Let's check it out. Or should I say, check it out, check it out. Let's do it. Jadi guys, ini parkirnya. Kita masuk di daerah parkir ini, bayarnya sekitar $15. Satu kali parkir sampai selesai. Kalau yang sebelah sana sih murah ya. Kita mau ambil yang mana ya? Yang sana sih $12, tapi nggak apa-apa, sini aja. Hold on. Hey. Thank you, sir. Thank you. Is that $15 for 18 hours, right? Ini parkirnya guys di sini guys. Thank you, sir. Biasanya parkir penuh di atas ini nih. Kemarin kita datang namanya ke bawah. Sekarang ini hari kedua kita suasana pengumuman final ya. Ini Bang Imus mau nunjukin ke Anda gimana suasananya sih. Udah padat tapi tidak sepadat yang kemarin ya. Kemarin itu udah wah banyak banget orang Indonesianya men. Tapi sekarang lebih sedikit sih karena kan banyak orang kerja, terus banyak juga orang apa namanya harus off gitu untuk datang ke sini. Nah, antriannya itu udah panjang dari sana guys, dari ujung sana sampai ke sini. Tapi sebenarnya itu antrian dari ujung sana nih. Nah, tapi sebenarnya kalau kita sudah punya tiket, tidak perlu ikut antri karena seatnya itu di apa namanya ada desain gitu, nomor yang sesuai kita gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu juga. Nah, sementara di sebelah sini guys, ini tempat tiket. Ini sampai sekarang ini mau jam 4 mau dibuka tiket ini. Masih dibuka lain untuk tiket. Nah guys, kemarin ada 800 orang. Memang mereka tidak membayang akan semembludak itu, orang Indonesia banyak banget. Jadi ada 800 orang yang tidak bisa masuk. Kemarin itu agak sedikit crowded, just to be honest. Makanya banyak yang komplain kemarin. Karena yang booking tiket jam 3, jam 10 udah habis tiketnya. Nah makanya hari ini diatur. Jadi yang 3 itu, yang booking jam 3 di depan sini, yang jam 4 di ujung sana guys. Ini karena gara-gara orang Indonesia sih banyak banget bikin ribet katanya. Tapi ini cuman gara-gara apa? Karena peserta Indonesia satu-satunya kan. Jadi orang Indonesia itu excited gitu ya. Oke guys, gimana nanti performance pengumuman nanti malam? Kita tunggu ya. Stay tune terus di channelnya Bang Imus. Coy. Ayo Pak, mari sini. Ayo kita masuk sini. Masih Imus. Because they're just called dinner right now. Kita mau tanya. Ayo Bandita, gimana nih? Bandita, gimana nih ikut? Dila, Mbak Dila, sorry Dita. Saya kan biasa TP, tau nggak TP? Apa tuh TP? Tebar pesona. Oh, tebar pesona. Oke. Nah ini gimana? Menurut Mbak Dila, performance dari Putri semalam gimana tuh? Gimana dengan Bapak Dita? Keren. Keren ya? Keren habis. Bapaknya dulu baru ibunya ya. Oke. Keren habis. Kira-kira ada peluang menang nggak sih? Absolutely. Absolutely. Oh, you sure? Yes. Terus gimana nih? Kalau temen tadi WhatsApp pagi bilang cowok ya, gila gue sampai nangis, baru kali ini gue nangis. Ampun, kegenjat kali kakinya. Keren banget, keren banget kata dia. Oh gitu. Jadi udah pada vote belum nih? Udah semalam ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Putri ini bisa menang ya. Pokoknya Indo vote buat Indo. Putri. Wow, oke. Nah ini Mbak Wita dong, Mbak Wita dong. Hei Mbak Wita, gimana? Menurut Mbak Wita Putri gimana dong performanya? Keren banget. Semalam nonton kan? Oh pasti. Di belakang kamera ya? Itu yang megang-megang kamera, bantu mendorong kamera. Makanya dilihat di TV semalam, perasaan kenal deh gitu. Yang semalam ya. Nah, gimana kemarin vote nggak ke Putri? Oh pastinya. Beda performance Putri sama yang lain-lain gimana tuh?
semuanya bagus. Bagus Tapi ya? kita sebagai bangsa Indonesia, saya lebih suka Putri bagus. Bagus ya. Jadi kita dukung sama Putri ya. Pasti kita dukung. Alright, thank Bagus. you. Bye. Bye. I want to know who is excited to be here tonight at the finale. It is going to be the most amazing night in television history, and you are here live. Alright guys, sekarang kita sudah di dalam studio ya. Ini kita lagi nunggu. Kalau Anda lihat background di Messi, kita sudah pada ini go. Nah, ini ada tim penggembiranya tuh. Samping kiri, ada tim kiri. Di samping kanan, ada tim kanan, tim kanannya. Kita rame sendiri ya. Alright. Kita excited karena ini juga pengumuman final untuk pemenangnya, dan ini once in a lifetime. Jarang-jarang orang Indonesia bisa masuk final. Putri berapapun juaranya, dia sudah menang di hati kita guys. Alright, alright. Go Putri. Ini bagimu good. Jadi guys di dalam sini dibikin suasananya tuh kayak gairah gitu guys. Indo all the way. Indo all the way. Indo all the way. Go Indo. This is where we need you guys to help us out. Will you guys be willing to help us out tonight? So this is the line. Terry will say, America has... If you are ready, I want you to stand up right now, because ladies and gentlemen, it's showtime. Let's go. It's the finale. I need everybody with your hands in the air. Let's go. Get those hands up. Get those hands up. Before we start our show, I have some swag. I got some free stuff to hand out. Jadi sekarang kita lagi disiap-siapin. Nah, penonton tuh dibikin hura-hura gitu guys, supaya semangat gitu ya. Ya guys, jadi suasana di dalam gedung ya itu begitu meriah pada saat Putri diumumkan masuk 5 besar kan. Jadi kan 10 tuh dinaikin terus langsung masuk 5 besar. Wah, itu meriah banget. Cuman ada satu hal yang ingin share juga di momen ini. Jadi di Amerika sendiri di TV show-nya itu kan dibilang live from Pasadena kan, live gitu. Jadi pada malam pengumuman itu, semua kontestan itu di TV, yang tampil di TV itu mereka tampil live gitu kan. Ada performance, satu kali lagi performance mereka gitu. Tapi pada kenyataannya performance itu direkam 6 jam sebelumnya. Jadi kayak misalnya Putri Aryani itu jam 12.30 yang dia nyanyi kolaborasi dengan artis Amerika itu direkam performanya. Jadi bukan langsung. Jadi 12.30 mereka rekam, baru diedit cepat-cepat sama editornya, canggih editornya. Jadi begitu jam 5 acara dimulai, itu diputar di layar. Jadi kita tuh kayak nonton film gitu, kayak nonton bioskop, kayak nonton layar tancap. Jadi di depan kita layarnya ada 2 lapis kan. Lapisan kedua itu kayak layar gede, terus kelihatan kita nonton TV aja gitu, tapi gede. Nah, di TV di Amerika orang nggak tahu itu kan. Kita Bang Imri sendiri waktu suka nonton American Got Talent,
saya pikir wah ini live gitu. Jadi mereka performanya live, tapi udah di pre-record sebenarnya. Jadi sudah direkordi. Jadi kalau Anda yang sempat nonton di TV atau nanti dicek di YouTube yang performance malam pengumuman itu sudah di pre-record. Jadi ada collab mereka si Putri main piano terus ada dikelilingi penari Jepang itu. Nah, itu sudah pre-record. Kemudian yang si Anna yang main kartu dilempar-lempar itu juga sudah pre-record. Penari Jepang yang collab sama yang penari dari Prancis itu sudah pre-recorded, kemudian ditayangkan pada malam pengumuman itu. Yang asli live-nya sendiri itu ada performance dari mereka yang menang tahun lalu. Tahun lalu yang menang itu penari. Ini juga bisa jadi satu poin. Penari tahun lalu sudah menang. Jadi kemungkinan para penari itu akan menang tahun ini seki gitu ya. Walaupun ada penari, ada yang main tangan itu dari Prancis bagus, yang dari Jepang bagus 2. Tapi tahun lalu udah ada yang menang penari gitu kan. Jadi mereka harus cari figur yang jangan yang sama gitu yang talentanya. Terus penyanyi sebelumnya juga ada Cody yang penyanyi tunanetra juga menang 2 tahun sebelumnya gitu kan. Itu juga menjadi pertimbangan gitu kan. Jadi American Got Talent itu tiap tahun itu kemudian yang sulap, si pemain sulap juga 2-3 beberapa episode sebelumnya juga sudah menang. Nah, jadi anjing anjing ini yang belum menang. Biasanya ada beberapa yang masuk final tapi tidak sampai juara 1 itu ya. Nah, si Hurricane ini sama Adrian kan yang menjadi pemenangnya. Nah, pada saat diumumin Putri kan jadi jadi dibilang American sudah vote gitu kan. Dan yang akan meninggalkan panggung itu orang pada deg-degan kan, duk. Putri Aryani, wah langsung pada banyak yang sedih, banyak yang kecewa penonton karena udah pada euforianya sudah gede, orang pada wow banget si Putri ini kan, memang luar biasa. Jadi penampilannya bagus dari segi vokal, power vokalnya, pokoknya dari technical lagunya udah bagus deh. Tapi kan ada faktor-faktor yang lain yang menentukan pemenang juga gitu kan. Tapi guys, behind hikmah daripada Putri itu juara 4 banyak sekali hikmahnya. Salah satunya kan dia tuh harus show di Vegas every single days kalau dia menang. Sementara kan di sekolah dan sebagainya itu juga mungkin challenging buat Putri. Dia tidak menang, sudah banyak kontrak-kontrak di belakangnya itu udah ada sudah menanti, banyak yang pingin collab, banyak artis-artis yang senior di Amerika tuh udah pingin kolaborasi dengan Putri. Dan saat Bang Imis bikin video ini, Putri jadi besoknya tuh Putri setelah itu diundang oleh Dubes Besar Indonesia yang ada di Amerika ke Washington DC. Jadi dia juga habis itu besoknya performance di Washington DC dan ketemu diaspora Indonesia di Washington DC gitu kan. Bang Imis sempat lihat juga video-video yang bertebaran di sosial media, teman-teman yang di Washington DC share juga gitu kan. Nah, setelah itu malamnya sama seperti malam kemarin, orang di luar masih cannot believe it kan, masih pokoknya wah kenapa nggak menang, pokoknya kayak gitu deh. Sampai Simon juga disempat diwawancarai beberapa media-media Amerika, para juri, bukan hanya Simon doang, si siapa namanya Heidi juga, pokoknya mereka jadi I can't believe it, wow it's so unpredictable. Pokoknya kalau mau digambarkan suasana malam itu campur aduk, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang sukacita, pokoknya terus euforianya itu pokoknya kayak wah kita tuh pokoknya ada yang sudah pada pulang, tetangga yang udah ngambek pulang gitu kan. Tapi ada juga yang masih hangout, masih bicara, masih senang ada Putri, terus ada juga yang nunggu Putri di belakang kayak malam sebelumnya gitu kan. Nah ini orang tuh sampai belum pingin pulang, masih nongkrong dulu, masih nunggu Putri, sebabnya masih banyak yang puas dengan hasil malam itu kan. Tapi itulah bagian dari performance, kan bagian dari show. Bagaimanapun Simon, pemilik American Got Talent ini kan harus bikin duit, you gotta make money kan. Jadi
acara American Got Talent ini bukan hanya mencari bakat tapi juga menjual acaranya ke TV di Amerika, sehingga kalau hasilnya dibikin kayak drama gitu, which is totally fine gitu. Anyway, bagi Anda yang pingin ikut American Got Talent, menurut panitianya audisinya sudah akan dibuka bulan Oktober. Nah ini silakan cek di websitenya American Got Talent. Dan satu lagi Bang Imus mau sharing bahwa di bulan Oktober ini juga, minggu awal dari bulan Oktober, pemerintah Amerika juga membuka kesempatan peluang kepada orang-orang yang akan datang ke Amerika melalui visa diversity visa atau visa lottery visa gitu ya. Jadi ada sekitar 55.000 orang imigran per tahun yang diundi. Jadi Anda daftar, kemudian diundi pakai mesin. Nah itu kalau itu diundang sebanyak 55.000 orang imigran pendatang baru untuk tinggal dan bekerja di Amerika. Nah, bagaimana detailnya nanti Bang Imus akan sharing di video selanjutnya, karena video ini khusus kita bincang-bincang soal American Got Talent. Jadi kalau Anda yang punya keinginan ini ke Amerika, mungkin who knows, coba keberuntungan Anda untuk datang melalui visa diversity visa. Sudah banyak yang ada juga yang beberapa orang yang Bang Imus kenal itu dapatnya ada ke Amerika dengan diversity visa. Alright guys, segitu dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagian yang baru jangan lupa like and subscribe dan share dong videonya Bang Imus. Nanti ketemu di video yang akan datang. Ciao for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini saya lagi nih Imus, dan kali ini saya sedang berada di Virginia Beach. Kira-kira beginilah hasilnya. Jadi sangat mudah sekali untuk membuatnya. Tinggal kita membeli bahan biskuit dan jadi deh buat bantu bini di rumah, insya Allah. Oke. Khusus masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri ini, pandangan Bapak seperti apa nih Bang? Saya tentu menyambut gembira. Nah, ke depan memang kami berharap bukan saja pertemuan seperti ini bisa berlanjut. You overcome the challenge that they have especially in the United States. Yeah, so Bismillah. I mean, when it comes to the challenge of youth, every community, whether it's the Indonesian community, whether kita nih saat ini saya berada di Formation. Right now we in the Formation, the game area, which is the place that where you can play with your friend, family, and at the same time